Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026. Terambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Dan bacaan dari Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Diikat oleh topik atau tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak Toba ditulis haluaon ni saluhut bangso. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026, dihubungkan dengan topik keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluau nisaluhut bangso. Saudara, Yohanes menerima wahyu dalam bahasa Batak Toba pangukapon ini di Pulau Patmos ketika dia terbuang. Yohanes melihat begitu menderitanya orang Kristen di abad pertama itu pada saat Kaisar Domitianus berkuasa sekitar tahun 96. Kaisar Domitianus memaksa semua orang saat itu harus menyembah kaisar, dan tidak ada yang bisa disembah selain hanya menyembah kaisar saja. Yohanes dan orang percaya lainnya tidak mau menyembah raja. Mereka ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi di saat terbuanglah Yohanes dipersiapkan Tuhan menerima wahyu
wahyu ini dari Tuhan. Menurut Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 21, Tuhan mengirim kitab wahyu ini lewat malaikatnya untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi kelak dan apa yang harus dinikmati oleh orang percaya ketika sudah tiba nanti di sorga. Kitab wahyu yang diterima Yohanes inilah yang memberi kepastian bagi orang percaya bahwa Yesus Kristus sudah di sorga, dan orang yang percaya kepadanya juga akan dibawa masuk ke surga kelak sesudah mati. Nah, dengan wahyu ini dipastikanlah bahwa pewarisan akan surga itu merupakan suatu yang pasti, bukan dongeng, bukan cerita impian, bukan turi-turian dalam bahasa Batak Toba. Dengan wahyu ini Tuhan mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi, gelap, dan tidak diketahui oleh siapapun di muka bumi ini, sehingga kita menjadi yakin betul bahwa pengharapan akan surga itu akan kita nikmati kelak. Dalam kitab wahyu ini diketengahkan banyak simbol-simbol sehingga semakin memudahkan kita memahami isi kitab wahyu ini. Kita banyak membaca simbol angka 7, seperti misalnya 7 jemaat, 7 kaki dian dari emas, 7 binatang, 7 meterai atau sahab dalam bahasa Batak Toba, 7 sangkakala sarune dalam bahasa Batak Toba, dan lain-lain. Saudara, semua bilangan 7 itu menggambarkan angka kesempurnaan itu dari apa yang telah dilakukan oleh Allah. Sempurna semuanya. Tidak ada lagi yang kita sangsikan dari apa yang dilihat dan diungkap oleh Yohanes dalam wahyu ini. Saudara, mari kita masuki nats khotbah kita pasal 7 ayat 9 sampai 17 ini. Di ayat 9 sampai 10 kepada Yohanes diungkap bahwa kumpulan orang yang ada di dalam ayat 9 ini sama dengan apa yang tertulis pada ayat sebelumnya, 144.000 orang yang telah mendapatkan meterai di dahi mereka. Selain itu mereka juga adalah merupakan kumpulan orang percaya, pengikut Kristus yang setia, para pemenang-pemenang rohani, dan yang sudah diselamatkan. Nah, Yohanes melihat mereka kini berkumpul di sorga, mengenakan jubah putih dan memegang daun palma. Nah, jubah putih di sini merupakan lambang kemenangan atas segala kuasa kematian, kuasa kegelapan, dan atas dosa-dosa. Sedangkan daun-daun palem dalam Injil itu dipakai ketika Yesus elu-elukan saat memasuki Yerusalem. Jadi itu menunjukkan kegembiraan, sukacita, disertai suara nyaring untuk memuji-muji Tuhan. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Pada ayat 11 dan ayat 12, tidak hanya manusia saja yang menaikkan pujian kepada Tuhan. Ternyata semua malaikat pun turut memuji Tuhan. Mereka ikut dalam kegembiraan, kemenangan itu, serta turut dalam sorak-sorak menyembah Tuhan. Itulah yang mereka lakukan di surga. Para malaikat, tua-tua, dan makhluk-makhluk itu semua menyembah dan memuji-muji Allah. Ada kegembiraan yang sangat besar dirasakan oleh orang yang menang, yang sudah berada di sorga itu. Perjuangan mereka yang maha berat selama di bumi tidak sia-sia. Mereka telah berhasil memenangkannya. Pada ayat 13-14 ini berisi percakapan antara tua-tua dengan Yohanes sendiri. Tua-tua itu memberitahukan kepada Yohanes bahwa orang-orang yang berjubah putih itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, ungkapan kesusahan besar di sini menunjuk pada resiko akibat imannya. Nah, sebagai orang percaya, mereka harus siap menerima penganiayaan, sekalipun itu berat, karena pada akhirnya Tuhan akan memberi kebahagiaan. Itu sebabnya Yesus berkata, yang tidak mau pikul salib tidak layak menjadi muridku. Pada ayat 15, mereka yang berdiri di hadapan Allah ada
adalah orang-orang yang menang. Mereka inilah yang melayani Tuhan siang malam. Dan Tuhan duduk di atas tahtanya dan membentangkan kemahnya buat mereka. Kemudian ayat 16 di sini diperbandingkan keadaan di saat selama masih di dunia dahulu dan sekarang setelah di sorga. Apa perbandingannya? Dulu ketika menghadapi penderitaan dan penganiayaan di dunia, mereka harus mengalami situasi yang sangat buruk sekali. Tidak bisa makan, minum, apalagi bekerja, sehingga mereka selalu merasakan kelaparan dan dahaga. Nah, sekarang bagaimana? Setelah berada di sorga, mereka tidak akan lagi mengalami hal-hal seperti itu. Mereka sudah merasakan kebahagiaan sorga. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi ancaman, ketakutan, kelaparan, atau kehausan. Dan ayat terakhir, ayat 17, ada 3 hal yang sangat perlu kita sikapi, maknai. Pertama, anak domba yang menunjuk pada Yesus Kristus akan membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Kedua, Yesus Kristus itu juga akan menghapus segala penderitaan, kesusahan, lapar, dahaga yang dirasakan oleh orang percaya. Mereka yang bertahan hingga kesudahannya tidak akan lagi ada air mata karena Tuhan hadir di tengah hidup mereka. Semua mereka sudah tiba sekarang di sorga yang penuh damai. Dan ketiga, kitab Wahyu ini sangat menolong, menghibur dan menguatkan mereka dan bahkan kita dalam meneguhkan iman kita, dalam mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk siap mati setiap saat kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Dalam segala perjalanan hidup kita yang bagaimanapun keadaannya itu, termasuk dalam ketika menghadapi berbagai-bagai pergumulan itu, ingatlah bahwa sudah ada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluhaun nisaluhut bangso. Sebagaimana topik minggu kelima, sesudah Trinitatis 5 Juli 2026. Oleh karena itu, dalam segala pergumulan hidup, semoga kita semua bisa bertahan setia sampai mati, setia sampai akhir, sehingga kita tiba kelak dalam surga kekal itu. Nah, Bapak Ibu, demikianlah isi khotbah kita di pertanggungan minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026, dihubungkan dengan topik keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaoni saluhut bangso. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, sadarilah bahwa penderitaan merupakan bagian dari hidup orang percaya. Nah, saudara, Yohanes melihat dalam visi rohaninya bahwa orang banyak itu adalah orang-orang yang kudus yang telah mengalami kesusahan besar, yang telah membasuh jubah mereka dengan darah anak domba, dan yang telah membuatnya putih. Siapakah mereka itu? Nah, kepada Yohanes diungkapkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan besar itu dihadapi. Mereka itu berdiri teguh, mereka setia sampai mati, sebagaimana Wahyu 2 ayat 10. Mereka bertahan beriman pada Allah. Pada ayat 14 ditulis, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, di sini ada 2 kata penting yang perlu kita simak. Pertama, disebut di sini yang keluar dari. Dalam bahasa Yunani ditulis archemenoi. Ini ditulis dalam bentuk imperatif, perintah. Artinya, sesuatu yang harus dilakukan. Maksudnya, tidak boleh tetap di tempat itu. Harus keluar. Keluar dari mana? Dari yang kedua ini. Dari kesusahan besar. Dalam bahasa Yunani ditulis telipseos atau telipsis. Apa itu telipsis? Yakni kecemasan, penganiayaan, kesengsaraan, siksaan, kesusahan, bermacam-macam penindasan dan penderitaan. Harus keluar dari situ. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita maknai dari ayat 14 tentang keluar dari kesusahan besar, erhomenai ektes telipseos ini. Jadi, kedua kata ini menggambarkan bahwa penderitaan dalam berbagai bentuk seperti ada kecemasan, penganiayaan, kesengsaraan, ada siksaan atau kesusahan, penindasan atau penderitaan, sebagaimana dialami oleh jemaat mula-mula di zaman Yohanes ini akan senantiasa terus berlangsung terjadi dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya, dan tidak akan pernah berhenti atau stop di sepanjang zaman.
Tetapi Tuhan sekarang memerintahkan, tidak hanya sekedar menyuruh Bapak Ibu atau mendorong, menyemangati saja. Kita semua orang percaya kepada Tuhan harus apa? Harus mau keluar, harus erhomenoi dari semua bentuk-bentuk penderitaan atau tlipsis itu. Saudara, inilah yang perlu kita dalami. Apa kekuatan kita agar kita bisa keluar dari tlipsis, dari semua penganiayaan, penderitaan, kesusahan itu. Ini sangat penting. Pasti bukan mengandalkan diri kita, kemampuan diri sendiri, dan apalagi menggunakan kekuatan-kekuatan duniawi. Tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kita harus melakukan dua hal. Pertama, Yohanes mengungkapkan di sini, kunci agar bisa keluar dari penderitaan itu adalah kita harus mau memberi pakaian, yakni hidup kita untuk disucikan oleh darah anak domba, yakni Yesus Kristus. Hidup kita harus disucikan Bapak Ibu. Kedua, itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam bahasa teologisnya, harus mau pikul salib. Dan Tuhan pasti memampukan kita memikul salib kita lewat pendampingan Tuhan, sehingga kita bisa keluar dari semua tlipsis penderitaan itu. Nah, di sini kita lihat keselamatan dalam Kristus membawa semua bangsa masuk ke dalam hadirat Allah dan menerima pemulihan yang sempurna. Jadi keselamatan Allah itu Bapak Ibu bersifat universal, diberikan kepada semua bangsa. Ini berarti kasih Allah melampaui segala suku, ras, bahasa, dan status sosial. Dan inilah panggilan bagi gereja untuk memberitakan Injil kepada semua orang tanpa diskriminasi. Nah, itu seperti matahari yang bersinar untuk semua orang toh. Demikian kasih Allah tersedia di keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun disaluhut bangso, sebagaimana topik minggu kelima sesudah Trinitatis, sehingga kita bisa menjalani semua pergumulan-pergumulan hidup itu. Pengajaran kedua, mari kita tetap konsisten dalam melayani Tuhan. Nah, saudara, pada ayat 15 ini sangat-sangat syarat mengandung makna. Keselamatan membawa orang yang diselamatkan itu harus dekat dengan Allah. Mereka harus memuji-muji Tuhan siang dan malam. Jadi keselamatan bukan hanya lolos dari hukuman, tetapi masuk dalam persekutuan dengan Allah. Kita berdiam, umatnya berdiam bersama-sama dengan Allah. Pada ayat 15a itu ditulis, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci-Nya. Nah, saudara, ayat ini menggambarkan orang-orang yang telah ditebus oleh anak domba akan hidup melayani di hadirat Allah dan memberikan penyembahan yang penuh kepada Tuhan. Walaupun konteksnya ini adalah gambaran surgawi sebenarnya ini, tetapi prinsip dan tujuan serta relevansinya sangat dekat bagi kehidupan kita di saat sekarang. Berikut beberapa praktik cara melayani Tuhan dalam hidup sehari-hari. Pertama, ini memberi kesadaran bahwa kita selalu berada di hadapan Allah. Ungkapan mereka berdiri di hadapan tahta Allah di sini berarti hidup di dalam hadirat Tuhan. Mari kita praktikkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Agar memulai hari-hari hidup kita misalnya dengan doa dan membaca firman Tuhan. Sadarilah bahwa dalam bekerja, dalam berbicara, dalam berpikir, Allah senantiasa melihat, memantau, dan mendeteksi hati kita, pikiran kita, roh kita. Nah, pada saat kita akan mengambil suatu keputusan misalnya, mari selalulah bertanya kepada Tuhan, apakah ini berkenan kepadamu ya Tuhan? Dan ketika kita sedang berada di rumah, di kantor, atau di gereja, maka hiduplah dengan integritas baru, seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan tahta Allah. Itu yang pertama. Praktik kedua, melayani Tuhan bukan hanya sekedar di gereja, tetapi di seluruh aspek hidup kita. Di sana tertulis dan melayani Dia. Nah, saudara, melayani Tuhan tidak terbatas pada mimbar, kemauan mengikuti anggota paduan suara, menjadi song leader, menjadi sintua, menjadi pelayan gereja. Oh, bukan hanya mereka yang melayani Tuhan. Dalam praktik hidup sehari-hari, seorang orang tua
Dia melayani Tuhan saat mendidik anaknya dengan kasih. Nah, para pekerja di berbagai lapangan dapat melayani Tuhan dengan jujur, bertanggung jawab dalam pekerjaannya, dan menghargai, menghormati pimpinan. Seorang pelajar atau siswa atau mahasiswa bisa melayani Tuhan dengan mengedepankan disiplin dan karakter-karakter yang baik. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya adalah bahwa segala pekerjaan dapat menjadi ibadah, dapat menjadi pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang setia dan konsisten itu bukan musiman. Saudara, di sana dituliskan siang malam. Ini berbicara tentang ketekunan dan kesetiaan tanpa memandang waktu, kapan saja, anytime, tanpa memandang kondisi. Baik ketika tiur nyari, torang nyari, bahkan di tiki golap ni mata nyari. Itu menunjuk pada keadaan kondisi hidup kita yang susah, yang senang, dan sebagainya. Bagaimana prakteknya itu? Mari kita tetap berdoa. Meski kita sibuk bekerja, tetap setia dalam pelayanan meskipun sering sekali pelayanan kita itu tidak dihargai oleh orang lain itu. Dan di saat kita sedang dirundung berbagai-bagai kondisi penderitaan, mari kita tetap percaya atau mempercayakan diri sepenuhnya hidup kita ini kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu dibuktikan bukan hanya saat ada semangat, ada sukacita, tetapi juga ketika kita berada di saat-saat sedang lelah, lemah, dan dirundung oleh berbagai-bagai susah. Itu ketiga. Dan keempat, bagaimana praktek melayani Tuhan itu kita lakukan? Menjadikan hidup kita itu sebagai bait Allah. Di sana ditulis, di bait sucinya. Saudara, perlu kita ingat pengajaran Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bahwa orang percaya disebut bait Roh Kudus. Nah, itu berarti hati kita, hidup kita itulah menjadi tempat Allah berdiam. Oleh karena itu hidup kita harus kita jaga Bapak Ibu. Setiap saat harus penuh dengan kekudusan. Menjaga agar pikiran dari hal-hal yang najis. Menjaga perkataan kita dari dusta, dari kebohongan dan kebencian. Serta menjaga tubuh kita dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak hidup kita ini. Jaga hidup kita lah menjadi bait suci bagi Tuhan. Ada ilustrasi. Seorang petugas istana akan selalu menjaga sikap hidupnya karena ia sadar bahwa ia bekerja di hadapan raja toh. Nah, demikian juga orang-orang percaya. Kita hidup setiap hari di hadapan raja segala raja, yaitu Tuhan sendiri. Dan dengan demikian, seruan topik minggu kelima sesudah Trinitatis, keselamatan bagi bangsa-bangsa, haluaun di saluhut bangso, telah teraplikasi dalam hidup kita. Pengajaran ketiga, hanya di dalam Kristus kita bisa tanda kutip kenyang dan puas. Pada ayat 16 ditulis, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Nah saudara, ayat ini merupakan janji penghiburan Allah bagi umatnya yang telah melewati kesesakan besar. Secara eskatologis ini menunjuk pada keadaan sempurna di sorga. Tidak ada lagi penderitaan, kekurangan, tidak lagi kesakitan. Namun janji ini juga memberi kekuatan praktis untuk kehidupan kita sekarang. Pada saat ini Bapak Ibu, apa penerapan janji Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari saat ini? Penerapan pertama, ini panggilan bagi kita, mari datang kepada Tuhan saat mengalami lapar rohani. Banyak orang hari ini, sekarang ini, saat ini sedang lapar. Lapar akan kasih, lapar akan pengharapan, lapar damai sejahtera dan kebenaran. Ini menyadarkan kita saat ini bahwa tanpa Tuhan, jiwa manusia itu akan kosong, akan gersang. Makanya Bapak Ibu, nats ini mendorong kita selalu lah memelihara saat teduh, rajinlah membaca firman. Mari kita bangun kehidupan dalam doa, sebab Yesuslah roti hidup yang memberi kekenyangan rohani bagi kita. Jadi saat
hati kita terasa kosong, jangan mencari kepuasan pada dunia, pada harta, pada uang, tetapi carilah itu pada Kristus. Penerapan kedua, percaya bahwa Tuhan memelihara kebutuhan kita. Nah, di sini ditulis tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Nah, saudara, ini menunjuk pada pemeliharaan Allah yang sempurna. Dalam hidup sekarang, kita kadang-kadang menghadapi berbagai-bagai kesulitan, ekonomi, masa depan yang tidak pasti, bahkan suram, kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi. Nah, inilah fakta kehidupan kita sehari-hari kan? Tetapi firman atau khotbah ini mendorong kita sekarang, tetaplah bekerja dengan tekun, dengan mengelola segala berkat-berkat yang kita terima dengan bijak, serta maulah belajar bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Nah, di saat kebutuhan hidup terasa amat-amat berat, belajar berkata, "Oh Tuhan, Engkau tahu apa yang saya perlukan. Tolong aku Tuhan dan penuhi kebutuhanku." Katakan itu. Kemudian penerapan ketiga, bertahan saat menghadapi panas terik kehidupan. Nah, panas terik di sini dapat menjadi gambaran tekanan hidup, penderitaan atau aniaya atau pergumulan berat. Semua orang pasti mengalami musim panas terik ini, tetapi jangan menyerah dalam pencobaan-pencobaan seperti itu. Jangan menyerah, tetap beriman di tengah-tengah tekanan dan carilah dukungan persekutuan orang percaya yang lain. Percayalah bahwa ketika hidup terasa tertekan, penderitaan sekarang tidak kekal itu Bapak Ibu, sementara saja akan berakhir itu. Penerapan keempat, mari menjadi saluran penghiburan bagi orang lain. Saudara, jika Allah berjanji menghapus penderitaan, maka kita pun dipanggil menghadirkan kasih Tuhan itu kepada orang lain juga. Kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Kita terpanggil untuk memberi makan yang lapar, menolong yang berkekurangan, menghibur orang yang menderita. Nah, sering sekali Bapak Ibu, Tuhan memakai kita menjadi naungan atau payung bagi orang yang sedang kepanasan oleh masalah-masalah hidupnya. Mau Bapak Ibu menjadi payung rohani bagi orang yang kepanasan? Ada ilustrasi lain. Seorang musafir di padang gurun sangat-sangat membutuhkan air dan tempat teduh toh. Nah, demikian juga jiwa manusia di dunia yang keras ini. Hanya Tuhan yang sanggup memberi air hidup dan perlindungan sejati. Maka kita terpanggil untuk menolong mereka, memberi payung bagi mereka. Dan itulah yang disuruhkan topik minggu kelima, sesudah Trinitatis, keselamatan bagi bangsa-bangsa, haluaun ni saluhut bangso. Pengejaran keempat, Tuhan menghapus air mata duka tetapi menambah sukacita. Saudara, dalam mengakhiri perikop ini Yohanes berkata pada ayat 17 akhir, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, jemaat mula-mula itu mengalami kesusahan yang besar. Mereka menderita karena imannya kepada Kristus. Dan ini bukan penderitaan yang ringan toh, tidak. Tetapi penderitaan yang bisa menghadapkan mereka langsung dengan kematian. Namun Yohanes mengungkapkan bahwa air mata yang syarat rasa pedih dan duka tersebut itu tidak untuk selama-lamanya dialami oleh umat itu. Pada akhirnya mereka akan berdiri sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk tiba di sorga kekal itu tidak mudah, tidak otomatis. Mereka harus melewati kesusahan besar, melewati duka dan air mata. Namun kesusahan atau duka dan air mata itu tidak menutup jalan kita ke sorga. Justru lewat itu semua Tuhan juga sedang memproses dan mempersiapkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang percaya. Karena di balik air mata itu sudah tersedia akan mengalir sukacita. Jadi air mata apapun yang keluar dari diri kita Bapak Ibu, jangan menjauhkan, jangan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jaga dan hati-hatilah agar air mata itu tidak membawamu putus asa. Sebab sudah ada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso, sebagaimana disuruhkan topik minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026.
Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026 dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa sudah ada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan minggu kelima sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini memberikan kekuatan kepada kami, pendampingan bagi kami di saat kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan seperti Yohanes, karena mempertahankan iman kepercayaannya. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Firman ini menguatkan kami. Tuhan berkati hamba-Mu mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.